Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Netinawati, guru UPTD SD Negeri 73 Parepare, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Parepare. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi tugas modul 1.1.A.8 dan akan membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Dalam pembahasan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 soal pemantik yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya menyadari terdapat beberapa kekeliruan dalam pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya cenderung banyak menuntut murid dan kurang dalam hal menuntun mereka. Seperti halnya yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan masih banyak menggunakan metode ceramah, sehingga terkesan pembelajaran yang berpusat pada guru, bukan berpusat pada murid. Yang kedua, murid kurang aktif mengikuti proses pembelajaran dan kurang percaya diri mengemukakan ide kreatifnya, karena mungkin saya kurang memberikan mereka kebebasan untuk berkreasi. Kemudian, saya juga mengharuskan semua murid mencapai target kriteria ketuntasan minimal yang sudah ditentukan di sekolah, tanpa mempertimbangkan bakat, minat, dan potensi murid. Namun setelah saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, terdapat perubahan dari pemikiran atau perilaku saya. Di antaranya yang pertama, dalam melaksanakan pembelajaran sudah berpusat pada murid. Saya hanya sebagai fasilitator yang menuntun murid sesuai dengan pengembangan diri yang ingin mereka capai. Yang kedua, saya memberi kebebasan kepada murid untuk mengembangkan kreativitas mereka dan berinovasi sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang ada pada diri mereka. Yang ketiga, saya menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan agar mereka dapat mengolah rasa, cipta, dan karsa yang mereka miliki secara maksimal. Oleh karena itu, saya mulai menerapkan perubahan-perubahan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Seperti yang pertama, menerapkan pembiasaan-pembiasaan penanaman budi pekerti sesuai konteks budaya sekolah dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, saya menciptakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid secara langsung, baik di kelas maupun lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, saya mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar dapat menciptakan pembelajaran bermakna dan menyenangkan bagi murid. Dari hasil refleksi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas, saya menyimpulkan bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri, agar dapat menjadi pamong yang menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Sebagai guru, kita harus memerdekakan murid dengan memberi mereka kebebasan dalam belajar, agar dapat meningkatkan pengembangan bakat, minat, dan potensi diri murid
Dan yang tak kalah penting, penanaman budi pekerti dalam pendidikan sangat-sangat penting untuk mencetak generasi berkarakter dan berjiwa Pancasila. Demikianlah pembahasan saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.